Hai, oke. Jadi untuk video kali ini saya share tentang macam mana kita handle rejection sebuah perkara ini penting. Sebab selalu sebagai agent atau bisnes kita selalu akan berhadapan dengan orang. Jadi tiada bisnes yang tidak berhadapan dengan orang. Baik itu kamu buat secara online ataupun offline. Uh, tapi saya rasa lebih jelas bila kamu buat offline, dan sebenarnya bukan semua orang yang jenis macam makan orang. Saya tahu banyak agent yang takut berdepan dengan orang. Sebenarnya semua orang ini sama dengan kita. Kadang-kadang bukan saja kita, bukan semua orang itu dia garang atau apa. Kadang-kadang ada orang pun ada malu, ada segan, ataupun dia takut dipaksa membeli. Padahal kita punya tujuan, kita mau sharing saja. Kita mau sharing tentang produk. Jadi saya mau sharing sedikit macam mana kita handle rejection. Oke, sebenarnya setiap kali kita ada orang approach atau PM kita atau time kita, uh, untuk kita bagi flyers, kita mau promote barang dengan orang. Oke, jadi sebenarnya kita tidak boleh harap setiap kali kita ada leads atau kita ada orang approach, ada orang PM, tidak semestinya setiap kali kita akan closing. Macam saya cakap dalam video sebelum ini, closing rate dia mungkin dalam 10 orang mungkin satu orang yang akan membeli. Jadi tapi dalam 10 orang ini sebenarnya kita boleh manfaatkan 10 orang. Contoh, uh, tidak semestinya dia membeli, dia mungkin akan menjadi referral kamu. Oke, kamu harus uh, jangan berpikiran negatif bila orang reject. Oke, dia mungkin tidak beli sekarang, mungkin next time, ataupun dia mungkin dia berpotensi juga menjadi referral kamu. Dia akan mungkin share dengan uh, kawan dia, family dia. Oke, dan juga uh, bila orang reject kita, kita tidak boleh paksa dia untuk beli, kita tidak boleh push. Oke, sebenarnya kita boleh, at least kita boleh ambil peluang, save number dia, save email dia. Oke, kita simpan dalam contact list atau kita add dia dalam friend kita dalam IG atau Facebook. Oke, kenapa penting database macam ni? Kita boleh, mungkin next time bila kita posting macam kita punya WhatsApp status, kita punya Facebook story atau IG story, orang dalam friend list kita dengan atau contact list kita akan dapat melihat kita punya status atau story. Oke, itu sebenarnya penting. Kamu boleh save number dia, save nama, email, bukan dengan paksa lah. Oke, itu dengan izin ataupun contoh bila orang PM kita sudah otomatis, bila orang PM di WhatsApp kita dapat number, sudah kita sudah tahu nama dia, mungkin kita sudah berkenalan. Oke, oke, itu sebenarnya basic lah. Database nih sebenarnya penting. Kedua, mungkin hari itu dia belum sedia untuk membeli, mungkin next time dia akan approach. Jadi jangan terkejut, next time dia tiba-tiba dia cari kita. Oke, dan selalunya juga apa yang kita value yang kita kongsikan, cara kita punya melayani customer ni, dia sangat mempengaruhi juga. Kadang-kadang itu akan membuat mereka ingat kita. Jadi bila next time orang cari produk yang kita jual, orang pasti akan kembali kepada kita. Oke, jadi cuma kadang-kadang orang dia tidak terus percaya. Itu sebabnya kita perlu konsisten, kita perlu mahir juga menerangkan produknya.
yang kita jual, kita sendiri perlu mengenali produk kita. Tidak boleh kita katakan kita promote saja. Tapi bila customer tanya kita tidak tahu mau jawab. Itu kadang-kadang masalah dan mempengaruhi kita punya peluang untuk closing. Oke, jadi itu sebabnya kita perlu betul-betul mahir. Itu sebabnya kita setiap kali contoh HQ ada buat kelas online belajar tentang product knowledge, kita mesti ikut. Itu sebabnya pentingnya kita mesti ikut kelas-kelas yang diberikan. Lagipun apalagi kalau diberikan secara percuma, itu banyak ilmu yang kita belajar. Mungkin dari ilmu yang kita belajar tuh kita akan boleh gunakan di mana-mana. Oke, mungkin macam saya pernah juga saya sebagai agent, bukan saya product knowledge yang saya belajar. Saya dapat belajar macam mana buat marketing di sosial media dan sebagainya. Oke, dan bila kita konsisten juga, itu juga akan meningkatkan keyakinan orang. Bila mereka research, orang cek betul ke orang ini. Bila orang lihat, orang tengok kita punya profile, hari-hari ada posting. Oh, dia ini betul-betul. Jadi orang akan tahu bahwa kita ini bukan main-main. Oke, kita serius dan kita ada skill, kita ada kepakaran kita. Itu sebabnya kita perlu ada ilmu. Jadi dalam bisnis apapun kita tidak boleh terus terjun, langgar dinding, dan akhirnya kita sendiri yang akan susah. Oke, jadi poin penting di situ ialah kita perlu belajar, kita tambah ilmu, tambah skill kita perlu konsisten. Dua perkara ini penting untuk meningkatkan lagi keyakinan orang bila kita dapat menjawab persoalan mereka, dan kita dapat memberi cadangan untuk apa yang produk kita boleh selesaikan masalah mereka. Sebab kita sangat lebih arif tentang produk yang kita jual. Oke. Jadi di dalam kita closing juga, bila orang PM kita mesti bersangka baik lah. Bukan semua orang juga, maksudnya bukan semua orang dia cari produk yang paling murah. Kadang-kadang ada customer ni selepas berapa waktu dia sudah beli, dia menyesal sebab dia tidak beli yang model yang lebih bagus. Jadi itu sebabnya kita mesti bersangka baik. Kita tidak boleh, kita jangan takut untuk promote produk yang lebih mahal, tapi walaupun lebih mahal tapi punya quality lebih bagus dan ada yang lebih dapat membantu customer. Jadi yang penting kita punya fokus, kita mau bagi kesenangan, kita mau menyelesaikan masalah customer. Oke, dan semestinya hari ini dia terus beli bila dia approach kita, bila kita approach dia. Oke, tidak semestinya. Sebenarnya kita share value dulu. Jadi jangan kita terlampau fokus untuk kejar close sales, kita mau kejar dapat commission atau dapat sales. Yang penting pertama kita mau share value dulu. Percayalah, bila kamu banyak share value walaupun banyak rejection, akhirnya lebih banyak orang kenal kita, jarang akan kembali kepada kita apabila mereka mencari produk yang kita jual. Oke. Apalagi poin yang penting, di dalam handle rejection, kita jangan, bila orang reject kita, sesuatu orang reject kita bila kita jual barang, kita jangan terus down, kita jangan terus putus asa. Kita tidak boleh juga anggap membuat sales ni macam satu percintaan. Kita tidak boleh macam putus cinta. Satu orang reject kita terus down, kita terus berhenti di situ. Oke, tamat. Tapi sebenarnya
asas sangat penting. Kita perlu ada self motivation, kita perlu ingat kita bukan hubungan cinta, tapi bila kita dengan customer kita mau menyelesaikan masalah mereka, tapi bila mereka reject, kita move on. Sebab kalau kita stuck di situ, kita tidak teruskan, kita masih memikirkan kenapa, apa salah saya. Oke, jadi sebenarnya itu akan membuat kita tidak pergi kemana-mana. Cara yang penting itu satu skill yang penting. Bila orang reject, kita move on. Bila orang reject, kita move on. Move kepada next customer. Jangan stop di situ. Jadi bila kamu ikut emosi kamu, perasaan kamu, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Oke, kamu akan terus down dan kamu susah mau berjaya. Jadi itulah, kita tidak boleh berputus asa, kita perlu buat sehabis baik dengan konsisten setiap hari. Oke, ada banyak lagi mungkin yang kita dapat belajar. Mungkin di masa akan datang saya akan sharing juga, cuma saya akan sharing juga yang lebih teknikal. Saya harap saya dapat buat video yang lebih teknikal, so perlu saya tunjuk guna handphone, contohnya dalam posting iklan melalui sosial media, Facebook atau IG, WhatsApp, semuanya. Dan oke, buat masa ini itu yang saya dapat fungsikan dan saya harap sangat bermanfaat untuk kamu. Oke, saya harap kamu jangan give up dan putus asa, teruskan konsisten, yakin pada diri. Oke, kalau kamu penat, kamu boleh stop, tapi jangan lama-lama. Kamu boleh healing dulu, tapi kamu boleh teruskan lagi. Maksud saya jangan give up. Oke, kita bukan robot, jadi tidak semestinya 24 jam kita buat, tapi kita perlu ada self motivation. Kita sendiri yang bertanggung jawab untuk kita punya nasib hidup. Oke, kita tidak boleh blame orang, sebab nasib hidup kita semua tergantung pada diri kita sendiri. Kita yang perlu bekerja keras untuk diri kita. Tidak ada orang lain yang boleh buat selain diri kita. Oke, jadi itu sharing saya kali ini. Jadi itulah beberapa poin yang saya dapat share. Bagaimana kita mau handle rejection, bagaimana kita tetap teruskan konsisten. Sebab orang yang sudah berjaya pun tetap akan terima kritikan, tetap akan hadapi rejection. Cuma apa bezanya orang yang berjaya dengan yang tidak berjaya? Cara handle rejection, yaitu adakah kita positif atau adakah kita terus putus asa dan down. Kalaupun kita kena reject, kita teruskan lagi. Oke, jadi don't give up. Oke, saya harap sangat bermanfaat untuk kamu. Oke, kalau kamu saya harap kamu boleh share juga dengan kawan-kawan lain. Kamu boleh follow saya rapat-rapat. Saya akan juga usahakan sharing macam mana posting di dalam sosial media saya sendiri. Boleh follow. Okay. Thank you. Don't give up. Don't worry. Just move on.